Baik, perkenalkan nama saya Reza dan saya akan menjelaskan mengenai algoritma divide and conquer untuk menentukan closest pair seperti itu ya. Jadi apa itu closest pair? Jadi closest pair itu adalah kita diberikan titik-titik di em, space random dan kita disuruh untuk menentukan mana titik dengan jarak yang paling kecil, dua titik jarak paling kecil. Oke, jadi untuk algoritma divide and conquer sendiri, caranya adalah yang pertama kita mengurutkan seluruh titik-titik yang ada di space ini berdasarkan X-nya ya, dari kiri ke kanan seperti itu ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat, itu ada S itu satu, P itu 2, 3, dan seterusnya. Dari sini kita menemukan bahwa inilah ya hasil dari pengurutan dari kiri ke kanan ya menurut sumbu X. Dan kita mendapatkan bahwa length-nya adalah 20. Setelah kita mengurutkan titik-titik dari sumbu X kanan ke kiri, atau maksud saya kiri ke kanan karena 0 itu dari kiri, lalu kita mencari median dari em, array ini ya, array P ini. Dan untuk mencari median gampang saja, jadi untuk length-nya dibagi dua dan kita mendapatkan 10 dan untuk anggota P ke 10 itu adalah L. Jadi kita menemukan bahwa L ini adalah median dari array ini. Nah, untuk apa kita mencari median? Gunanya adalah kita ingin melakukan proses divide, yang mana kita membagi ini tuh menjadi dua, apa namanya, dua kubu. Yang pertama adalah dari P0 sampai Pn per 2 dan dari Pn per 2 plus 1 sampai Pn minus 1. Ini mungkin belum combine ya, cuman kita bagi dulu menjadi dua untuk mencari DL dan DR. Apa itu DL dan DR? DL dan DR itu adalah jarak antara dua titik terkecil di kiri dan di kanan. Ini seperti itu ya. Oke, lalu setelah kita membagi menjadi dua, kita melakukan divide. Jadi kita bagi dua lagi, terus kita bagi dua lagi, dan terus kita dapat base case ya. Jadi kita memiliki dua base case pada algoritma ini. Yang pertama adalah base case dengan dua titik, ya karena apabila cuma ada dua titik, maka dua titik tersebut adalah yang paling kecil seperti itu ya. Dan lalu adalah tiga titik. Nah, apabila kita memiliki tiga titik, kita bisa melakukan perhitungan sendiri antara ketiga titik itu mana yang lebih kecil di antara ketiganya seperti itu ya. Dan lalu dari ketiga tiga titik ini kita bisa mendapatkan titik yang paling kecil. Maksud saya adalah D atau jarak Euclidean yang paling kecil. Oh ya, saya lupa menginfokan ya bahwa di matematika sendiri ini tuh ada rumusnya ya untuk mencari jarak antara dua titik, yakni adalah PT sama dengan akar dari em, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ya. Ya karena setiap titik itu kan sumbu X dan Y. Itu X dan Y. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk mencari jarak antara kedua titik seperti itu ya. Oke, dan lalu kita, ini tuh jarak-jarak antara dua titik. Kita bandingkan lagi mana yang lebih kecil. Oh, yang lebih kecil adalah PA, ini IL, JB, dan OH. Dan dari keempat lagi kita mencari DL dan DR. Dan kita bisa menentukan bahwa DL-nya adalah IL dan DR-nya adalah GB seperti itu ya. Oke, baik. Jadi kita berhasil menemukan IL itu memiliki jarak terkecil ya di antara semuanya ya. Dan GB, oh ya ini tuh DL, ini tuh DR, dan karena ini yang paling kecil, jadi ini tuh menjadi D seperti itu ya. Lalu setelah ini apa langkahnya? Setelah kita mendapatkan terkecil, itu kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini tuh adalah em, dua titik yang memiliki jarak terkecil karena seperti kita tahu kita tadi membagi menjadi dua sisi ya, menjadi dua kubu ya, dan caranya adalah em, mungkin di antara di tengah-tengah sumbu ini tuh ada titik yang mana memiliki berada di dua area berbeda tetapi memiliki jarak lebih kecil ya. Ya, jadi saya lupa menginfokan ya. Jadi kita menentukan median ini kita dibagi jadi dua. Jadi kita mungkin bisa tarik garis di sini. Nah, jadi mungkin di antara kanan dan kiri itu ada lebih kecil lagi ya. Kan kita belum tentu ya, belum tahu. Siapa tahu ada. Maka dari itu kita bisa menentukan, membayangkan bahwa ini tuh ada garis dan lalu di samping kanan dan kirinya itu ada batas kanan dan kiri dengan em, panjang D. Mengapa panjang D? Karena meskipun dia itu memiliki ada di dua tempat berbeda itu belum tentu lebih kecil dari D seperti itu ya. Misal contohnya adalah C dan G, ini kita tidak mungkin lebih kecil dari D. Lalu A dan N tidak mungkin lebih kecil dari D. Makanya dari itu kita
menggunakan D ini untuk batas kanan dan kiri ya, dan kita seperti membuat area seperti itu. Nah, seperti ini kita membuat area yang mana di dalam area ini tuh kemungkinan besar tuh ada memiliki kemungkinan menurut saya, 2 titik yang lebih berdekatan di antara semuanya ya. Dan lalu setelah kita membuat, batas ini, kita tinggal mengurutkan titik-titik ini tuh, dari atas ke bawah sesuai sumbu ya. Jadi misalnya I itu 1, mmm, L itu 2, F itu 3, seperti itu. Dan ini tuh kita tidak perlu melakukan, seluruhnya, maksud saya itu adalah secara penuh mengurutkan dan menghitung. Kita hanya perlu membuat, menghitung yang ada di area 4, mmm, kubus-kubus ini ya, kotak-kotak yang sudah saya, gambarkan ini ya. Sebentar, saya mencari pointer. Pointer ya. Oke, jadi mengapa saya membuat kotak-kotak ini ya? Seperti yang kita tahu, jadi kita membuat sebuah kotak area lagi yang mana memiliki panjang 2D dan lebar D. Nah, karena begitu kita membaginya menjadi 8 kotak dan tiap kotak ini memiliki panjang dan lebar D per 2 dengan diagonal D akar 2 per akar 2. Nah, seperti yang kita tahu, jadi D per akar 2 itu kan kurang dari D. Jadi, dari sini kita bisa menentukan bahwa, satu kotak ini tuh tidak mungkin ada, 2 titik yang sama. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang kita tahu, jarak titik terkecil aja untuk satu sisi, itu tuh adalah D, jarak terkecilnya adalah D. Maka dari itu kita tidak mungkin menemukan, 2 titik yang sama ada di satu kotak karena dengan begitu kan jaraknya kan kurang dari D, jadi tidak mungkin seperti itu ya. Mmm, maka dari itu, apabila ini, di sini ditemukan sebuah titik, maaf ini kurang, rapi ya. Kita tinggal membandingkan titik ini tuh dengan 7 titik lainnya, seperti itu ya. Dan dengan begitu kita bisa menemukan D yang asli apabila D ini tuh mungkin terletak di antara 2 di antara di, area ini seperti itu ya. Baik ya, jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai algoritma divide and conquer untuk menyelesaikan closest pair problem. Terima kasih telah mendengarkan.